Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Reni Purwati bertugas sebagai moderator yang akan memandu kalian selama kegiatan ini berlangsung. Video kegiatan kali ini adalah video kegiatan praktikum dari kelompok kami. Praktikum kali ini berjudul tentang simbiosis. Kebetulan, kita di sini akan mengamati tentang simbiosis parasitisme dan simbiosis mutualisme. Praktikum ini dilaksanakan untuk memenuhi tugas mata kuliah Praktikum IPA di SD semester 7. Kami berharap video ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai simbiosis-simbiosis yang ada di sekitar kita. Sebelum memulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok yang berperan dalam kegiatan ini. Di sini ada saya sendiri, Reni Purwati, ada Fatima Azhara, Dwi Purwita Utari, Sofiatun Istiqomah, Muhammad Nomli, dan Heli Munandar. Kami dari Pokjar Bondowoso. Semoga video ini bermanfaat dan memberikan pemahaman yang lebih tentang simbiosis, parasitisme, dan mutualisme. Pada praktikum kali ini, kita akan membahas mengenai simbiosis. Simbiosis adalah hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang hidup berdampingan. Simbiosis terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, simbiosis mutualisme, simbiosis parasitisme, dan simbiosis komensialisme. Yang akan kita bahas ada 2 jenis, yaitu simbiosis mutualisme dan jenis parasitisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua organisme yang berbeda tapi saling menguntungkan. Contohnya, manusia dengan bakteri pencernaan, lebah dengan bunga, burung bangau dengan kuda nil. Yang kedua, simbiosis parasitisme. Simbiosis ini adalah hubungan antara kedua organisme di mana satu organisme diuntungkan dan yang lain dirugikan. Salah satu contohnya adalah nyamuk dan manusia. Simbiosis yang saya temukan di sekitar tempat tinggal yaitu pohon mangga dan tumbuhan simbar. Tumbuhan simbar sebagai parasit menempel pada pohon mangga sebagai inangnya. Tumbuhan simbar menyerap air dan nutrisi dari pohon mangga melalui jaringan penghisap yang disebut hostorium yang menembus batang atau cabang pohon. Sedangkan pohon mangga dirugikan karena tumbuhan simbar mengurangi ketersediaan air dan nutrisi yang seharusnya digunakan untuk pertumbuhan pohon. Hal ini menyebabkan penurunan kesehatan pohon seperti pertumbuhan yang terhambat, daun yang menguning, dan dalam kasus yang parah daun bisa mati jika terinfeksi benalu. Simbiosis parasitisme yang saya temukan yang kedua yaitu ulat dan daun. Ulat berjalan di daun untuk mendapatkan makanan, sedangkan daun mengalami kerusakan. Simbiosis parasitisme yang ketiga yaitu nyamuk dan manusia. Nyamuk hinggap pada manusia untuk mendapatkan makanan dengan cara menghisap darahnya, sedang manusia mengalami rasa gatal. Simbiosis parasitisme yang keempat yaitu tali putri dan tumbuhan. Tali putri menyerap air dan nutrisi dari tumbuhan inangnya, sedangkan tumbuhan dirugikan karena ketersediaan air dan nutrisinya untuk pertumbuhan dan perkembangannya berkurang. Simbiosis parasitisme yang kelima yaitu tikus dan tanaman padi. Tikus mendapat makanan, sedangkan tanaman padi menjadi rusak dan hasil padinya menjadi sedikit. Simbiosis mutualisme yang saya temukan di lingkungan sekitar ada hubungan antara kupu-kupu dan bunga. Dalam interaksi ini, kedua pihak mendapatkan keuntungan. Bagi kupu-kupu mendapatkan makanan berupa nektar dan madu yang terdapat di dalam kelopak bunga. Nektar dan madu ini menjadi sumber nutrisi penting bagi kupu-kupu. Sedangkan bagi bunga terbantu dalam proses penyerbukan. Ketika kupu-kupu hinggap dan menghisap nektar, serbuk sari dari bunga akan menempel pada tubuh kupu-kupu.
Saat kupu-kupu berpindah ke bunga lain, serbuk sari tersebut akan jatuh dan membantu proses penyerbukan. Proses ini sangat penting bagi kelangsungan hidup keduanya. Kupu-kupu mendapatkan makanan yang dibutuhkan, sementara bunga dapat melakukan reproduksi melalui penyerbukan yang dibantu oleh kupu-kupu. Simbiosis mutualisme antara kupu-kupu dan bunga ini merupakan contoh sempurna bagaimana dua organisme yang berbeda dapat saling bergantung dan menguntungkan satu sama lain di